Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramdan Hidayat. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai microcontroller. Nah, microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, CPU, memori, dan input ataupun output. Nah, semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada satu produk. Nah, dan yang dibangun menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input output secara terpisah. Nah, kemudian ada struktur microcontroller. Nah, yang pertama di CPU. CPU ini adalah otaknya microcontroller. Nah, menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Yang kedua, ada memori atau penyimpanan. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program di RAM dan ROM. Nah, kemudian ada port input output. Nah, bagian ketiga ini digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input output lainnya. Nah, kemudian yang keempat ada port serial. Port serial di sini menyediakan berbagai antarmuka serial antara microcontroller dan peripheral lain seperti port paralel. Nah, yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung atau timer and counter. Nah, di sini untuk pengukuran frekuensi, osilasi, dan sebagainya. Nah, yang keenam ada analog to digital. Nah, di sini bagian ini untuk mengubah sinyal analog ke bentuk sinyal digital. Nah, kemudian yang sebaliknya, yang bagian ketujuh ini adalah digital to analog. Nah, kebalikan dari yang tadi, mengubah sinyal digital menjadi format analog. Nah, yang kedelapan ada kontrol interupsi. Nah, kontrol interupsi menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Nah, kemudian yang bagian 9 ada blok fungsi khusus. Nah, blok fungsi khusus ini biasanya digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya pada robotik. Nah, kemudian ada keunggulan atau kelebihan dari microcontroller. Nah, microcontroller bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan. Nah, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integritas yang lengkap. Dalam sebuah microcontroller, penggunaannya cukup sederhana dan mudah. Kemudian ada kekurangan dari microcontroller. Yang kekurangannya itu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Nah, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas saja. Nah, jadi kekurangannya cukup terbatas dalam pengeksekusiannya. Nah, mungkin video ini hanya sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila ada saran dan tambahan bisa ditulis dalam komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.